Selanjutnya kita akan masuk kepada penulisan huruf lam. Lam ini memang serupa dengan mata kail ya. Dan hurufnya pun terdiri dari huruf alif dan nun, ketika digabung maka akan membentuk huruf lam. Tapi punya spesifikasi yang tertentu manakala dia membentuk lafal jalalah atau ketika bersambung dengan huruf-huruf yang lainnya. Yuk kita coba. Baik, lanjut. Setelah huruf kaf kita nyambung ke huruf lam. Lam tunggal adalah merupakan pergabungan antara huruf alif dan huruf nun. Tapi kepalanya dengan bagian atas kita kasih kepala seperti halnya kaf ini. Kemudian kita tarik garis lurus kira-kira dengan ketebalan atau kemiringan atasnya 25 derajat. Ini meluncur 5 titik dari atas. Kemudian untuk bagian bawahnya ini yang saya maksud lebarnya hampir sama dengan huruf nun. Ada tekuk. Jadi ketika sampai sini kita tekuk ke dalam. Ini ada tiga titik ya. Dengan ketinggian ada 5 titik sampai sini, kemudian lanjut ke bawah. Nah, lam ini ketika posisi di awal dia memiliki setidaknya 2 bentuk yang berbeda satu sama lain. Yang pertama menyerupai tunggalnya. Saya berikan contoh. Ketika bersambung dengan huruf ba umpamanya. Ini ketika bersambung dengan ba dia agak sedikit naik ke atas. Kemudian ujungnya kita sempurnakan. Jaraknya 1 titik lebih. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua begini ya. Serupa dengan ba. Kalau kita tarik dari atas ke bawah juga boleh, mana yang lebih mudah sebenarnya. Ini tipis terus menebal secara perlahan. Ini lengkungannya kira-kira ada 1/2 titik. Sebagai contoh ini saya sambungkan dengan huruf H. Ini saya tuliskan lam ha mim. Lam yang kedua ini memiliki ketinggian 3 titik sampai sini ya. Kemudian ini, jadi kalau kita hitung ukurannya dengan menggunakan titik ini ada 5 sampai sini. 5. Dengan asumsi maju ke depan itu juga ada 4 titik. Ada 4 titik. Ini ketika di awal jadi ada bentuk yang pertama ini, bentuk yang kedua. Adapun ketika posisi lam di tengah, saya coba contohkan fa bertemu dengan lam. Bertemu dengan huruf lam. Tarik dari atas, kemudian muncul bertemu dengan huruf waw. Nah, inilah bentuk dari lam.
kemudian ketika bersambung dengan lam bertemu dengan lam tengah bertemu dengan lam akhir. Oke. Nah, kalau diperhatikan di sini ada sedikit perbedaan ketika bersambung dengan huruf waw atau dengan huruf-huruf yang datar, dia ininya pun ikut datar. Tetapi ketika bersambung dengan huruf yang naik ke atas seperti lam, kaf, atau dal, ini naik. Jadi turun sebentar kemudian naik. Jarak dari sini 1 titik lebih. Kita lanjutkan huruf berikutnya yaitu huruf lam akhir. Ini lam akhir. Bagian sini adalah bagian dari huruf nun. Jadi ini lewat. Seandainya ini garis, maka dia harus lepas ke bawah sepanjang 1,5 titik. Ini. Ya. Nah, demikian lam tengah, lam akhir. Nah, kemudian khusus untuk lafzul jalalah ada ukuran tersendiri. Jadi boleh dikatakan dia menjadi permanen. Lam kita coba, tinggi lam untuk lafzul jalalah ada 4 titik. Kita coba 4 titik. Kemudian juga ketebalan serta kemiringannya juga berbeda. Kemiringan masih ada ini 1,5 titik lebih sedikit ya. Kemudian kita lanjutkan ke lam berikutnya. Space atau jarak antara lam pertama dengan lam kedua itu diperkirakan 1 titik. Kemudian dan untuk lam berikutnya ini bisa ditarik dari atas atau langsung dari bawah pun sangat memungkinkan. Nah, ini ketinggian untuk huruf H itu kira-kira 1 titik dari sini. Ini dengan lebar 1,5 titik ada di bawah. Jadi ini kita pertebal lagi sedikit. Kemudian untuk H posisinya, ya tarik sedikit. Nah, ada penebalan di bagian sini. Tarik garis, jaraknya ada 1,5 titik kira-kira dari garis. Inilah lam pada lafzul jalalah berbeda dengan lam awal, baik itu yang pertama kemudian yang kedua. Kemudian saya contohkan juga lam awal manakala bersambung dengan huruf mim yang badannya ini nyaris kepotong, hanya sedikit saja yang nampak. Sebagai contoh, ini ada maju sedikit, kemudian kita buat kepala mim. Ini kita sempurnakan sedikit di sini, bagian ujungnya. Nah, kemudian kita buat ekor mim, buat lancip tipis. Nah, ini. Jadi kalau kita hitung jaraknya itu ada 1 titik. Nah, hal ini berbeda dengan penulisan lam awal yang bersambung dengan huruf ba. Saya contohkan. Maaf, mungkin selain ba ada huruf to. Nah, ini ada yang berbeda antara ini. Panjang. Tarik lengkung. Spasi antara lam dengan tekukan to ada 1 titik. Kita kasih ekornya, panjang ekor ini sekitar 2 titik. Ya,
dari situ kita kasih garis lurus menyerupai huruf alif. Nah, inilah kira-kira bentuk dari huruf lam, mulai dari lam tunggal, kemudian lam awal yang bentuk pertama, bentuk kedua, kemudian ketika sambungannya hampir putus, silang manakala bertemu dengan mim, dengan ya, kemudian yang nampak lebih panjang ketemu dengan huruf to, sod, ba, dan lain sebagainya.